Waktu kemarin liat Tengah tuh, sebenarnya dia sama Majalahan tuh cerita sama gua. Jadi dia bangsat. video call gua waktu Nggak di ada Jepang. anjing. Ini Van ada memek-memek kan pakai nama majalah bokep, tapi gua nggak bisa bawa ke Indo lah. Gua bilang gua nggak mau anjir. Enggak, ini buat koleksi gua kan gitu anjir. Kalian percaya guys ini Kolek. guys? Terus gua bilang, ya udah lu kolek aja. Cuman karena kalau nggak bisa ke Indo gimana gitu, ngapain lu beli? Terus dia bilang, gua emang hemat tuh untuk beli merchandise di Jepang. Dia bilang tuh gitu. Dia bilang koleksi. Kalian percaya Iya. guys kayak gini guys? Berarti dia punya banyak. Kalian percaya Mungkin guys? beda warna doang. Beda. Beda warna doang. Guys, Yes. gua sesimpel ini aja, cuy. Kalian soal stiker membership-nya dibohongin. Lu mau dibohongin soal kayak gini guys? Oh, berat banget ini gila. Percaya tuh pada percaya kan? Lu percaya? Kalian tahu nggak sih kalau Oh, Mojokerto. Aji pernah bikin novel yang Bloodborne. bernama. Weh, siapa nih? Temenku. Kok tahu? Aku dulu pernah nulis novel. Hah, sumpah? Serius? Oh, iya? Novel romance. Panjang nggak? Tapi beres. Beres. 8 episode. Dirilis. Rilisnya di ini. 88 di- episode. Iya, 8 masnya 8 ini, 8 bagian. The hell man. Di ini ada satu platform yang sekarang udah gak ada kayak. Apa? Action. Bukan, dia tuh platform komik yang mau pengen nyandingin webtoon gitu. Nah, di situ temanku yang Robi tadi kerja di situ. Dia bilang kalau platformnya dia tuh pengen buka hal baru yaitu novel kayak Wattpad ya. Wattpad. Iya, kayak Wattpad gitu. Oh. Aku tertarik nih buat nulis di situ, rilislah di situ. Tapi sekarang udah gak ada. Tapi 8 episode berarti 8. apa Forbidden Armor tuh nyeritain apa novel? Ini kan novel fiksi ya. Ya. Aku tuh nyeritain ada 2 insan yang berasal dari kerajaan yang selalu berperang tapi ternyata bertemu di medan perang gitu. Cowok sama cowok. Cewek sama cowok dong. Oh. Si So, cewek perang. Si cewek ini tuh ternyata suka berjuang. Maksudnya suka ikut tomboy dikit gitu. Nah, ketemu sama si pangeran yang juga ikut perang. Gitu. Tapi akhirnya Plotnya nikah jadi mereka. situ. Akhirnya mereka happy ending. Itu jadi lost media anjing. Iya anjing kelas medianya. Aku sampai lupa loh itu. Coba nulis buku kiri Bang Aji kata. Coba nulis buku kiri aja jangan. Padahal aku dulu tuh pengennya bikin komik. Soalnya aku tuh dulu kan demen gambar. Lu bisa gambar nggak sekarang? Hentai itu. Aku kayaknya gitu semenjak dari Jepang ya. Iya. Ih, Ih. kau gitu. yang tentakel seks ya? Apa itu anjing? Ada kan hentai yang ini. Gua aja nggak tahu anjing, the fuck man. Lu nontonnya Deadman Wonderland nih kayaknya. Nggak tahu gua anjing. Iya. Kenapa lu tahu anjing? Pokoknya ya aku kan suka gambar dari kecil. Sebenarnya dari keturunan ayah. Kakek itu lukisannya bagus banget. Jadi di rumah kakek tuh banyak lukisan beliau. Bagus-bagus. Oh iya. Terus ayah itu jago gambar tapi lebih ke tipografi. Tulisannya tuh bagus banget. Almarhum. Almarhum. Tipografi ini berarti Tulis tangannya bagus. tipografi apa kaligrafi? Typo anjing dia udah ngomong. Kaligrafi juga bisa, tapi lebih ke tipografi. Bangsat. Gila, aku setiap buka catatan beliau tuh buset tulisannya tegak bersambung lama. Itu rapih banget. Kayak pakai tinta yang apa ya? Oke, penulis yang Iya anjir. Terus akhirnya nurun ke kakak sama aku. Kakak jago gambar. Aku juga akhirnya ketularan dikit-dikit. Dulu aku setiap pulang sekolah SD itu selalu beli buku gambar, teman-teman. Tiap gambar. Lu bisa gambar satu nggak apa gitu? Apa ya? Gambar kontol Evan mungkin tapi kanvasnya ntar gue beliin yang kecil segini. Salah sama lu anjing. Terus pentingnya apa? Abang saran buat mau lulus SMA takut nentuin jalan. Cari pengalaman ya. Umur muda tuh paling bagus. Hal paling mahal yang bisa lu beli itu pengalaman aja. Kalau menurut gue untuk sekarang 25 tahun lah. Iya. Sebelum kalian umur 25 tahun banyak-banyak lah bikin kesalahan kan. Iya. Kalau perlu Tapi jangan yang tolol, jangan narkoba gitu. Ya, itu udah. Iya, tapi kalau misalkan kan ada orang yang memang dia nggak tahu jalannya karena dia lingkungannya seperti itu. Ya kalau misalkan memang dia harus ketangkep ya biar tolol, biar jerak gitu loh. Gue nggak menyarankan itu sih. Walaupun gue tidak menyarankan ya. Pastinya kan kita ngomongin kayak lingkungannya, cari lingkungan yang baik ya pastinya. Iya, nggak ada yang tahu soalnya. Nggak ada yang tahu. Yes. Cuma maksud gue tuh kalau misalkan lo memang lu bingung mau kemana apa segala macem, paham gak sih intinya kayak lu bikin aja banyak, lu lakuin aja gitu loh. Jangan terlalu mikir kayak anjing, gue lu Cari suara lu. Cari. Kenapa gitu? Hamilin orang. Kata lu bikin kesalahan yang banyak. Itu kesalahan, maksudnya kesalahan yang wajar. Kesalahan yang Iya, wajar enggak tuh sih. kayak misalkan gue nyoba bisnisnya Gagal. gagal. Lo
salah gaul. Pergaulan bebas. Kalau misalkan ke narkoko, ya kan lu udah tahu itu tai, ngapain masih lu cobain bangsat? Ini kan ngomong hamilin orang bukan narkoba. Ya kalau hamilin orang ya kan lu udah tahu itu udah hal buruk, ngapain? Dikasih cobaan malah dicobain. Iya anjing. Gua ada cerita temen serem banget anjing. Boleh. Mau gue mulai dulu ya. Ya, oke. Jadi Agak keras dikit. apa? Gua sempet inget, jadi temen gua, dia tuh orang Jogja, Pak. Dem. Terus dia tuh Jawa dari kakeknya tuh masih kental banget. Ya kan? Nah, kakeknya ini itu nyimpen keris. Ada 2 biji. Pokoknya bahasanya kayak ya benda pusaka gitu lah. Gua kan enggak terlalu paham ya. Kayak benda pusaka keris ini ya. Nah, ada 2 biji. Nah, ini kerisnya tuh tiap malam Jumat dimandiin. Gitu-gitu lah, udah paham lah ya. Segala macam sampai akhirnya ada momen di mana kakeknya meninggal kan. Enggak Fatlan. Kakeknya kan Kenapa? meninggal nih, ya kan? Kakeknya meninggal. Terus yang ngurusin rumahnya kan akhirnya jadi neneknya. Nah, tapi sebelum kakeknya meninggal, kakek itu titip ke bapaknya. Titip wejangan. Ya kan? Kerisnya pokoknya tolong dijagain. Sama satu, kerisnya apapun yang terjadi nggak boleh disatuin. Dititipin sama bapaknya pokoknya dijagain. Nah, ada satu momen di mana bapaknya nih lagi apa ya, kayak keluar rumah gitu lah. Terus sisa neneknya lagi beres, Pak. Neneknya lagi beres, tiba-tiba neneknya nelpon bapaknya. Nah, neneknya nelpon bapak temen gue ini kan, disuruh pulang karena gempa kencang banget. Oke. Terus bokap temen gue kayak, hah, gempa apaan? Orang nggak kenapa-napa kok. Orang cuma keluar bentar doang aja. Terus balik rumah. Terus rumah tuh lampunya pada goyang-goyang, lantainya sampai retak anjing. Serius. Fuck. Akhirnya langsung keinget, oh iya keris, di mana kerisnya? Terus itu tadi habis diberesin ditaruh lemari, ditumpuk dua Ditumpukin. begitu terus dikainin anjing. Langsung kayak dibuka lemarinya, itu dalamnya katanya ini kan balik lagi ya guys, ini cerita dari mana? Itu kerisnya udah getar-getar begini, Pak. Terus kayak sampai goyang-goyang apa segala macam, baru kerisnya dibuka terus dipisahin. Jadi sampai rumahnya getar gara-gara Iya. Gua nggak paham itu entah dari energi apa gimana segala macam. Oh, gitu Bang. Cuma terus gue tanya kan, terus apa Maaf yang ya. lo lakuin? Itu kerisnya dibuang, Pak. Tapi di laut. Yang satunya tuh di laut selatan, yang satu tuh di laut mana gitu. Ih, beneran dibuang. Dibuang. jauh, berarti biar jauh ya. Iya, harus jauh. Dipisahin banget. Dipisahin. Gue percaya energi itu nggak akan pernah hilang sih. Bener. Energi itu tidak akan pernah hilang. Tapi bisa dialihkan. Bisa. Nah, ini masuk ke percintaan nih. Aduh. Karena si Aji ini cerita kalau dia awalnya Mythical Pocket dibikin tuh gara-gara dia diputusin sama mantannya. Oh, yang perjalanan Awalnya kemarin ya. Cuma Iya. putusin. Terus energi yang udah dia sakit hatinya itu dipindahin ke ngonten dan jadi gitu. Energi kesedihan. Energi kesedihan tuh dialihin. Kemarin Jadi di Shift semangat Malang kan kerja, bro. aku udah bilang di awal-awal. Iya. Apa Bang Upi tanya, kenapa aku mulai ngonten? Apa Bang? Ini tanya. Alasan aku mulai ngonten itu apa? Alasan utama aku ngonten itu bukan karena aku suka sejarah sebenarnya. Aku suka sejarah. Tapi aku ngontennya itu gara-gara aku pengen pelampiasan. Buat mantan aku mungkin di luar sana sehat-sehat ya. Tapi dia masih ingat lu nggak? Masih dia tahu nggak lu sekarang di sini di posisi ini? Aku nggak yakin sih. I'm not sure. Karena memang mungkin dia nggak tahu Mythical Pocket juga ya. Nggak kali. Nah, itu tuh aku udahlah, aku udah berlarut-larut kesedihan, udah capek dengerin One Direction. Itu lagu penyelamat sih buat aku. Akhirnya dengerin Tonight. Iya. akhirnya dengerin NDXAK kan kalau udah biar nggak galau aja. Biar gak galau. Udahlah, aku ngonten aja. Akhirnya jadi deh jalanku ke sini gitu teman-teman. Kalau lu pernah ada cerita diputusin gitu apa selingkuhin? Cerita indah deh, Enggak, tapi kasmaran gitu. kalau misalkan soal energi yang diinin ada seseorang yang memang pernah bikin gue sakit hati banget sampai akhirnya gue pengen ngebuktiin kalau misalkan ya pada akhirnya ujung-ujungnya ini jangan ditiru, maksudnya ini boleh ditiru sama jangan ditiru ya guys ya. Maksudnya? karena gue tuh ambisi gue tuh always be kind to everyone semampu gue. Selalu berusaha untuk be kind to everyone. Gue selalu bilang ke teman-teman ya, kayak gue selalu bilang ke viewer gue, kayak gue tuh nggak pernah mau bikin masalah sama orang, gue nggak pernah mau punya masalah sama orang.
Cuma kalau misalnya sekalinya gue benci sama orang, berarti itu orang fucked up banget anjing. Jadi kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya ada satu momen di mana gue udah pernah kayak bahasa moralnya kayak gue udah pernah diinjak-injak sama orang, udah sampai diludahin segala macem. Karena gue udah pernah dibilang kayak orang-orang yang kayak lu itu nggak bakal pernah sukses anjing. Siapa yang ngomong anjing? Ada. Wah, anjir. Kenapa dia ngomong itu ke lu? Haters banget tuh. Cewek, cowok. Ada. Pokoknya gua nggak bisa sebutin karena ini bakalan ke spesifik gitu dah. Pokoknya dia ngomong kayak gitu, dia bilang pokoknya dia bukan orang-orang sorry, anak-anak kayak kamu. Berarti kalau Oh, oke, ya, tetap gua. Ya bukan orang tua gue ya guys ya. Anak-anak kayak kamu tuh nggak bakal pernah sukses. Dan gue tuh kayak disanding-sandingin sama bapak gue gitu. Karena ya bapak gue juga dulu anaknya nakal guys. Cuma ya dia nggak pernah membanggakan hal itu. Tapi dia bilang kayak gitu. Terus gue kayak okay. Terus ya mungkin namanya orang sakit hati ya. Terus berdoanya parah ya kan. Berdoanya kencang. Ya sebulan kemudian dia diceraikan sama suaminya. Oke, gue udah nangkep. Ya kan, sebulan kemudian dia diceraikan sama suaminya, tinggal keluarganya jadi hancur bahasanya. Dan gue nggak pernah banggakan hal itu ya. Tapi energinya tuh yang tadinya gue dendam, akhirnya gue pindahin ke, pokoknya gimana caranya gue pasti bakalan sukses dan lu pasti bakal ngechat gue lagi anjing. Dan ini bukan mantan ya guys ya, ini gue kasih tau ya, pokoknya gue bilang pasti gue bakalan sukses dan lu pasti bakal ngechat gue lagi. Dan ada momen, itu yang pertama, yang kedua ada momen satu temen gue. Nah ini dia nih. Ada momen thank you ya Fayas ya. Ada momen dimana gue tuh punya teman fan dulu. Terus kayak ini orang tuh udah sering banget kayak wait, naksir sama lu, cewek. Gak kedengeran. Ya pokoknya suaranya cewek intinya. Oh serius, cewek beneran. Halo Kaca. Terus. Hell man. Kan menyapa. Kasih tahu anjing ke ceweknya ini. Nah terus kan halo doang apa sih? Nah, terus temen gue inget banget karena we're only getting older. Nah terus gue tuh kayak, gue punya satu teman, dimana gue tuh kan suka banget bagi ilmu ya Van. Gue suka banget, maksudnya gue tuh nggak pernah, gue tuh punya prinsip kayak ketika gue bagi ilmu dan ilmu itu digunakan segala macam, gue tuh selalu mengingat namanya pahala apa namanya? Kalau yang selalu pahala jariah. Jariah. Selalu Ya, mengalir. Selalu mengalir. Bener. Ya pada ilmu segala macam. Ada momen dimana gue ngasih ilmu fotografi ke seseorang sampai akhirnya gue berkompetisi sama dia. Yang tadinya ini orang nggak bisa foto, gue ajarin, terus gue berkompetisi sama dia. Iya. Sampai di lomba, gue bangga banget. Foto nude. Enggak, foto ada foto gitu lah. And then Gak boleh. And then ada momen dimana gue menang. Itu sebenarnya kompetisi biasa, kompetisi sekolah gitu yang ngadain. Gue menang. Dan dia nggak terima sampai banding ke jurinya aja. Hah? Saking dia nggak terima kalau misalnya gue menang. Apa deh? Tapi kan lu yang ngasih dia ilmu. Iya maksud gue. Dan dia tuh Nggak tiap terima, kali kalah, dia dan gue inget banget tiap kali dia ngomong sama teman-temannya. Kayak tiap kali dia ngomong ke teman-temannya, ditanya belajar fotografi dari mana, dia tuh nggak pernah nyebut nama gue. Bukannya gue gila hormat ya guys. Benar. Ya. Bukannya gue gila hormat. Cuma lu inget lah anjing, maksudnya Menghargai bro. Maksudnya ada moral. Dan dari situ dia dari situ tuh kita saingan. Kayak misalkan gue ngepost tentang street fotografi, dia ngepost juga. Gue ngepost tentang ini, dia ngepost juga. Gue mencoba untuk kayak untuk foto-foto model, dia tuh selalu pengen top di atas gue. Anjing. Selalu pengen kayak gitu, selalu pengen naik. Sampai ada momen dimana dia tuh bilang kayak gini. Ya gue gue inget banget ya. Waktu itu gaji kayak dari fotografi gue masih kayak 500.000 sejuta segala macam. Dia bilang kayak gini. Gue kalau misalkan sekarang sekali fotoin orang ya 20 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta gue fotoin fotografer acara. F1 anjing. 30 juta ya? Iya, terus gue nanya kan ke temen gue. Priwetnya siapa tuh? Dia ini apaan? Biasa itu fotoin ininya pamannya. Paman siapa emang? Biasa pejabat, siapa lagi anjing. Terus ada gue tahu pejabatnya kan, terus oh alah keluarga sini. Tapi kayak dia menyombongkan hal itu. Akhirnya gue tahu tuh perang dingin. Funny banget gitu. Sampai akhirnya ada satu momen di mana
gue mulai konten. Oke. Ya, dan di situ udah cuy. Kalau misalkan udah mulai konten, gue sudah mengalirkan energinya ke sana, ya kan? Gue udah mengalirkan energi di sana. Gue bantai anjing, bener-bener gue bantai. Jadi itu ada momen dimana gue TikTok yang gue cerita ke lu kan, itu tuh semua TikTok yang gue lakukan tuh semua emosi nyampur pak. Emosi gue pengen jadi orang yang lebih baik, emosi gue pengen banggain orang tua gue, tapi di satu sisi emosi yang paling ngebakar gue pada saat itu dendam anjing. Tapi memang dendam tuh feel terbaik sebenarnya. Iya anjing, kayak gue pasti bakal buktiin lu bukan siapa-siapa bangsat, gue kayak gitu anjing. Tapi dia sekarang masih foto nggak? Apa? Dia masih foto-foto dia. Masih cuma Anjing. Jahat gitu. Jahat gitu ya. enggak, gue Minus satu attitude anjingnya real aja. Kacau tuh, ini nggak gue boleh. bukannya sombong ya guys ya, gue bukannya sombong ya, tapi ya nggak apa-apa, gue buka di sini aja guys, biar kalian jangan sombong ke orang, kan suatu saat mungkin orang kalian sombongin itu bisa kalian butuhin anjing. Bener. Karena Real. bulan lalu tuh orang ngechat gue minjem duit anjing. Twist banget ya. Respect. Twist banget ya. Gelo. Anjing, respect. Sampai kayak gitu. Kalau kayak gitu. Dan gue nggak membanggakan hal ini guys, gue cukup sharing aja, maksudnya yang kalian ambil yang tadi gue bilang, jangan pernah lu ngeremehin orang, pekerjaan apapun, orang manapun segala macam, tapi pokoknya jangan pernah deh, kalau lu nggak pernah tahu orang yang lu remehin itu suatu saat lu bakal butuh Bener. dia nih. Real. Bener.